anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di video tekanan zat part kedua, Ibu akan menjelaskan tentang ketinggian tempat dan tekanan udara. Prinsipnya, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udara di tempat itu. Maka dapat kita rumuskan bahwa rumus tekanan P sama dengan P0 atau tekanan udara dikurang dengan Rho GH atau tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis berpengaruh terhadap tekanan udara pada suatu tempat. Nah, di sini Ibu ulangi ya, untuk rumus tekanan itu adalah P0 atau tekanan udara, yang ini itu tekanan udara, dan PGH adalah tekanan hidrostatis. Kemudian ada alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Yang pertama ada barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Penunjukan tekanan atmosfer oleh barometer disebut sikap barometer. Ada dua jenis barometer, yakni barometer raksa dan barometer aneroid. Barometer raksa itu diisi oleh air raksa sehingga dapat diketahui tinggi permukaan raksanya. Tinggi raksa pada permukaan laut adalah 76 cm, sehingga tekanan 1 atm adalah 76 cm Hg. Pengurangan 1 cm Hg dari kenaikan 100 meter. Selanjutnya, barometer aneroid adalah kotak hampa udara yang penampangnya berbentuk lingkaran. Jadi, tekanan akan bertambah ketika kotak melengkung ke dalam. Jika tekanan bertambah, kotak akan melengkung ke dalam. Baik, selanjutnya adalah manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Ada 3 jenis manometer. Ada raksa terbuka dengan satuan 1 atm, ada raksa tertutup dengan satuan di atas 1 atm, dan juga ada manometer logam dengan tekanan yang sangat tinggi. Contoh manometer adalah Schaefer Bodenberg, Borden, dan Pegas. Nanti kalian bisa lihat sendiri di buku paket, ada gambar manometer dan barometer. Selanjutnya kita akan melihat soal dari ketinggian tempat dan tekanan udara. Kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Nah, kita bisa lihat P sama dengan tekanan udara, PO, sama dengan P awal ya, P0 itu P awal dikurang H dikurang 100. H per 100 dikali 1 cm Hg atau Rho GH gitu ya. Maka dapat kita ketahui P masukkan 76 dari angka tekanan yakni 76 cm Hg dikurang 500 itu ketinggiannya dibagi 100 dikali 1 kali cm Hg, sehingga hasilnya didapatkan 76 dikurang 5 sama dengan 71 cm Hg. Kalian bisa pause dulu atau ulangi beberapa detik ke belakang untuk memahami contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Maka dapat kita ketahui PV atau tekanan dikali volume sama dengan C konstanta tetap. P1 tekanan 1 dikali volume 1 akan sama dengan P2 tekanan 2 dengan V2 volume kedua. Ini adalah perbandingan hukum Boyle. Hukum Boyle ini berlaku jika suhunya tetap tetapi tekanan dan volume berubah, massa gas tetap tetapi tidak ada kebocoran gas, dan 3. Gas tidak jenuh, tidak terjadi reaksi kimia di dalam ruangan. Oke, alat yang menggunakan prinsip kerja hukum Boyle. Ada manometer tertutup. Manometer tertutup bekerja berdasarkan hukum Boyle dan hukum pertama hidrostatik. Sedangkan pompa udara ada beragam jenis. Ada pompa tekanan udara, pompa isap udara, pompa air, pompa isap atau pompa tekan ya, pompa airnya, ada pipet tetes dan alat suntik. Selanjutnya, ada tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Nih, kita lihat ya. Dalam tubuh manusia terdapat tekanan zat cair yang disebut dengan osmosis.
Osmosis atau difusi suatu pelarut melalui membran semipermeabel di mana zat terlarut tidak terbawa atau encer. Perpindahan zat suatu zat larut atau zat cair. Perpindahan zat cair melalui selaput membran yang semipermeabel atau hanya dapat dilalui oleh zat tertentu. Sedangkan osmosis dalam tubuh manusia adalah laju keluarnya molekul air yang keluar masuk sel harus tetap sama isotonik. Ini kita lihat ya, ada gambar sel hewan dan sel tumbuhannya. Kemudian ada tekanan zat cair mengalir. Penggunaan prinsip tekanan hidrostatis pada selang infus. Kita lihat tekanan air dalam hidrostatik. Tekanan dan aliran dalam tubuh. Air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, dari aorta ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan dipengaruhi kekentalan, viskositas, dan diameter pembuluh darah. Ini digunakan pada konsep tekanan jantung. Ini merupakan jawaban dari soal nomor 4 di video sebelumnya. Kalian bisa lihat ada yang menanyakan tentang tekanan pada jantung. Interaksi darah dengan paru-paru. Pertukaran gas di paru-paru melalui dua proses, yakni membawa darah ke jaringan kapital paru-paru atau perfusi dan membawa udara ke permukaan alveolus atau ventilasi. Ada O2 dan CO2 dipindahkan ke dalam dan keluar darah melalui difusi. Ada kerja jantung. Pada setiap periode kedua, ventrikel jantung memompa darah sama banyak. Tekanan di kedua pompa jantung tidak sama. Pada sistem pulmonal atau paru-paru lebih rendah dibandingkan sistemik tubuh. Air dan garam mineral dari tanah masuk ke epidermis akar dengan cara difusi dan osmosis. Air dari akar dapat mencapai batang hingga daun karena adanya kapilaritas. Oke, anak-anak, ini adalah lanjutan dari latihan soal dari sebelumnya. Soal nomor 1 tentang pipa U, silahkan gunakan perbandingan hukum hidrostatis. Rumus untuk soal ini menggunakan rumus perbandingan hidrostatis yang ada di contoh video sebelumnya. Oke, kalian bisa pause terlebih dahulu soalnya supaya kalian bisa mencatat dengan baik. Selanjutnya soal nomor 2. Ini soal tekanan awal dengan rumus P sama dengan F dibagi A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Atau bisa kalian hitung dengan rumus tekanan. Selanjutnya nomor 3 masih sama dengan rumus tekanan hidrostatis perbandingan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gunakan rumus itu. Di sini yang ditanyakan itu adalah F2-nya berapa Newton, F1-nya berapa Newton. Ada A1 sama dengan 5 cm, A2 100 cm, dan F2 500 Newton. Nanti kalian gunakan perbandingan dari F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu soalnya ya, rumusnya yang digunakan. Selanjutnya nomor 4. Sebuah balok dengan volume 1000 cm3 tenggelam dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 massa per sekon kuadrat, maka gaya Archimedes yang bekerja pada balok adalah. Silahkan gunakan rumus Archimedes, hukum Archimedes.
Selanjutnya, soal terakhir, yakni tentang percepatan gravitasi bumi, seperti contoh yang Ibu contohkan di contoh pertama. Kalian gunakan rumus yang mana? Yang P sama dengan rho GH. Hanya dihitung dulu. Hanya dapat dicari dengan 14 dikurang 4. Oke anak-anak, Ibu cukupkan dulu untuk video pembelajaran kali ini. Silahkan kerjakan soalnya. Ibu tidak jadi berikan soal 10 soal, 15 soal, tetapi Ibu hanya memberikan soal 10 soal. 5 soal dari video pertama dan 5 soal dari video kedua. Ya, semoga tidak ada lagi yang tidak mengerjakan tugas, karena Ibu tidak akan mentoleransi anak yang tidak mengerjakan tugas. Oke? Selamat mengerjakan anak-anak Ibu.